Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertama untuk PAI kelas 7. Kalau kalian punya buku paket, kami yakin ada yang ini ya. Buku paket yang ini, kalian buka halaman 18. Halaman 18 sudah ketemu? Di sana ada dengan judul Indahnya Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf. Yang pertama kita akan bahas, kita akan membaca sama-sama membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, An-Nisa ayat 146. Itu ada di halaman 19. Sudah ketemu? Buku paket halaman 19 yang ini. Ya. Sudah ketemu halaman 19. Kita akan sama-sama membaca surat An-Nisa ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Jadi ini artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah niatnya ya, maka mereka itu sama-sama dengan orang iman kelak akan Allah berikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini pengecualian bagi orang yang bertobat. Jadi dia itu kalau sudah melakukan kesalahan terus bertobat, nah maka dia akan mendapatkan pertolongan berupa pengampunan dosa dari Allah. Di sini kita akan bahas, nanti kalian akan lihat aja di buku paketnya ada diartikan atau dimaknai per kata ya. Illa artinya kecuali dan sebagainya. Nanti kalian baca aja di sana. Selanjutnya kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 153 halaman 20. Sudah ketemu? Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'asy-syabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ini dikatakan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 123, kita sebagai orang beriman yang muslim itu diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Jadi selain sabar juga harus sholat, nggak cuma sabar aja, minta pertolongan kepada Allah, berdoa dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-syabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini sama, kalian tinggal baca artinya di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan, bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ma'as-syabirin, bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya surat Al-Imran ayat 134. Yang belum ketemu ya, yang baru dapat buku paketnya halaman 20 ya. Kita akan simak. Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini yang dikatakan orang beriman adalah orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi orang beriman itu adalah orang yang mau infak, mau menginfakkan rezekinya baik di waktu lapang maupun sempit.
waktu banyak rezeki, lagi ada uang atau lagi nggak punya uang, dia tetap infak, sedekah. Dan juga orang-orang yang menahan pada amarahnya dan memaafkan pada kesalahan orang lain. Itulah orang-orang yang beriman. Yang dikatakan iman itu adalah orang yang mau infak dikala susah, dikala mampu. Terus juga orang-orang bisa menahan amarahnya dan juga memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu kandungan dari surat Al-Imran atau pengertian dari surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna, adapun orang-orang yang beriman fis-saroi, orang-orang berinfak fis-saroi, di dalam waktu yang lapang, mampu, wasdoroi, dan waktu sempit, wal kadhimina, dan menahan al-ghaidu, pada kemarahan. Sudah mau infak dalam suka dengan duka, ya kan, dalam mampu atau tidak mampu, dan juga dia mampu menahan pada amarahnya, wal afina, dan juga suka memaafkan, minan aninas, dari manusia. Jadi dia tuh suka memaafkan, ada orang salah dimaafkan, kayak gitu. Wallahu, dan adam Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Kita sudah bahas 3 ayat ya. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 146, terus surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Al-Imran ayat 134. Selanjutnya kita lanjutkan di halaman 21. Kita akan membahas tentang tajwid. Di sini dibahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi huruf hijaiyah itu yang 28 kalau bertemu dengan nun mati atau tanwin, ada fathaten, dhammaten, kasroten yang ini. Nah, itu kalau ketemu huruf hijaiyah ada 5 bacaan. 5 bacaan. Yang pertama idhar khalqi, terus ada idgham. Idghamnya ada 2 ya. Idgham biguna dan idgham bila guna. Terus ada ikhfa dan juga ada iklab. Ada 5 bacaan. Ketika huruf hijaiyah bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka akan terjadi 5 jenis bacaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah idhar. Idhar itu artinya jelas. Artinya jelas, terang dan jelas. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin atau fathaten, dhammaten, kasroten bertemu dengan huruf idhar halqi ya, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, yang ini. Nah, ini di atas. Maka dibaca jelas dan terang dan jelas. Contohnya begini contoh. Di buku paket ada. Min ummatin, nomor 1 tuh. Min ummatin. Jadi dibacanya min ummatin, bukan min tetot, itu keliru ya. Jadi terang dan jelas, min ummatin, kayak gitu. Yang kedua, yan hauna. Jadi nggak didengungkan, bukan yan haun, salah itu ya. Yan hauna. Nomor 3 ada min ilmin. Nun mati bertemu dengan ain, min ilmin, jadinya terang dan jelas. Nomor 4 ada fathaten ketemu dengan ain, ajron azima. Ajron adi, bukan ajron azim, salah. Ajron azima, terang dan jelas. Selanjutnya ada nomor 5, nun mati bertemu dengan ghain, min ghillin. Min ghillin, ini juga bacaan idhar halqi. Terakhir ada contohnya di situ, dhammahten bertemu dengan kha, maghfiratun khair, maghfiratun khair. Itu contoh bacaan idhar, terang dan jelas. Nanti kalian tinggal cari di Al-Quran yang sering kalian baca contoh-contoh dari huruf yang lain yang dikategorikan sebagai bacaan idhar halqi. Ya, hurufnya ada 6 tadi, ini hamzah, ha, kha, ain, dan ghain, ada 6. Bisa difahamin? Nanti kalau kurang jelas tinggal baca aja.
Nomor 2 ada idgham. Idgham. Idgham ini artinya dimasukkan. Ada 2 ya. Ada idgham bila guna dengan tidak mendengung, dan yang satunya adalah idgham bi guna dengan mendengung. Kita bahas dulu yang pertama, idgham bi guna. Oh ya, hurufnya kalau idgham bi guna itu ada 4. Ya. Ya, nun, mim, waw nih. Ya, nun, mim, waw, ada 4 hurufnya. Contohnya ini. Yang A tuh. Idgham bi guna masuk dengan mendengung. Nih. Nomor A ya. Wa may yabtaghi, wa may yabtaghi. Jadi nunnya itu berubah menjadi huruf di depannya. Depannya kan ada ya. Berarti wa may bukan wa man ya, tetot. Salah. Tapi masuk ke huruf ya-nya. Wa may yabtaghi. Itu namanya masuk dengan mendengung. Contoh nomor 2 yang B ya. Itu ada dhammaten bertemu dengan nun. Hittatun naufir. Hittatun naufir. Ya kan? Nun mati. Ada dhammaten bertemu dengan nun. Hittatun naufir. Itu bacakan idgham bi guna. Yang C. Mim maljain. Nun mati bertemu dengan mim. Jadi bukan min mal, bukan, tapi mim, seakan-akan masuk ke huruf mim. Nunnya seakan-akan berubah menjadi huruf mim. Terakhir ada ini, harusnya yang terakhir ini fathaten bertemu dengan waw. Itu harusnya danya itu fathaten, ada 2. Bukan hudi, kan huda tertulis ya, harusnya 2. Jadi hudau wa rahmah. Hudau wa rahmah, bukan hudan wa rahmah, bukan, tapi hudau wa rahmah. Biasanya kalau bacaan idgham bi guna ini ada tanda tasdid di depannya. Tanda tasdid yang kayak angka 3 tidur itu ya. Itu nanya kayak gini nih ya. Itu namanya bacaan tasdid. Nanti kalian harus menjumpai itu biasanya ciri-ciri bacaan idgham bi guna masuk dengan mendengung. Yang nomor 2 atau nomor 3 kita akan bahas namanya bacaan idgham bila guna masuk dengan tidak mendengung. Ini hurufnya cuma 2, lam dan ro ya. Namanya idgham bila guna masuk tidak mendengung. Guna itu mendengung, la itu tidak mendengung. Hurufnya cuma 2, lam dan ro. Kita akan coba yang A. Nah ini fathaten ketemu dengan lam. Hudalil muttaqin. Jadi bukan hudalil, nah itu salah, tapi hudalil muttaqin, itu baru benar ya. Masuk dengan tidak mendengung. Mendengung tuh kalau tadi kita bahas idgham bi guna, mendengung tuh udara yang keluar tuh dari hidung. Contohnya wamai itu dari hidung. Hittotun dari hidung, namanya dengung. Mim dari hidung. Hudau dari hidung. Rata-rata begitu. Tapi kalau idgham bil guna itu tidak keluar dari hidung, dari mulut. Hudalil muttaqin. Yang B yubayyil lakum. Nah, nun mati bertemu dengan huruf lam. Itu juga idgham bila guna, tidak mendengung. Nomor 4. Bacaan ikhfa. Ikhfa ini kalau di sini artinya menyembunyikan. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ada 15, banyak banget ini. Itu maka dibaca disamar. Samar antara izhar dan idgham. Hurufnya itu ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Kami ulangin, nanti kalian baca aja nih. Ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf.
Ya, ini ada contoh-contohnya. Ada 4. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf fa. Yungfikun. Yungfikun. Jadi ketika kita baca yungfiku itu mulutnya siap-siap huruf di depannya. Kan ini ada fa, berarti mulutnya siap-siap huruf fa. Yungfikun. Yang B, ada fathatain bertemu dengan tha. Ma'angsat jaja. Nah, ini juga sama. Samar antara idhar dan idgham. Terus min fitnatin. Terakhir kutubung qayyimah. Dhamatan bertemu dengan huruf qaf. Itu juga bacaan ikhfa, menyembunyikan atau samar antara idhar dan idgham. Nanti tugasnya ada di bawah ya. Terus yang terakhir ada bacaan iklab. Iklab itu dari kata terbalik atau membalik, kolaba, membalik. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, satu doang hurufnya ya, huruf ba doang ya, maka nun mati itu akan bunyinya seperti huruf mim. Contohnya begini. Nomor 1, sami'um basyir. Bukan sami'un, tapi sami'um, mulutnya mingkem. Sami'um basyir. Walaupun huruf ba, cuman mulutnya mingkem. Nomor 2 coba ya. Nomor 2 nih. Nun mati bertemu huruf ba. Mim, mulutnya mingkem. Mim ba di. Nah, tadi sama sami mulutnya pasti mingkem. Terakhir, nun mati bertemu huruf ba. Fisum, mingkem. Fisum bulah. Nah, ulangi lagi dari depan. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka akan terbagi menjadi 5 bacaan. Yang pertama tadi adalah idhar khalqi, hurufnya ada 6, hamzah, ha, kho, ain, goin. Terus yang kedua ada idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Terus ada idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, lam dan ro, ini masuk dengan tidak mendengung. Terus ada ikhfa, hurufnya ada 15, kurang ini 15 hurufnya. Itu hurufnya ta, sa, jim, dal, dal, zain, sin, swin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Nah 15 kan. Itu samar antara idhar dan idgham. Terakhir ada bacaan iklab, ini membalik apapun. Jadi yang ketika itu membacanya adalah huruf ba berubah menjadi huruf mim. Cara membacanya, dari contohnya saja, sami bacanya mingkem. Jadi anak-anak, untuk minggu ini kita ada 2 materi. Yang materi pertama adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Nanti Pak minta kalian membuat video juga, terus kalian kirimkan di Google Classroom, membaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 146. Nanti kalian tahu dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina tabu, al ayat dan seterusnya sampai selesai. Setelah itu kalian kerjakan worksheetnya yang ada di Google Drive ya. Nanti pamen bikin ini bawah di Google Classroom juga. Jadi kalian 2 tugasnya. Pertama bikin video, yang kedua adalah mengerjakan tugas. Ya, tugas tentang hukum nun mati dan tanwin. Ya anak-anak, insya Allah itu dari Pamin untuk hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.